بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keimanan, taufik, hidayah kepada hati dari orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Semoga kita semuanya diberikan ketetapan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya ditingkatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan majelis yang kita hadiri pada malam hari ini menjadi salah satu sebab bertambahnya iman, bertambahnya ketakwaan, dan bertambahnya sakinah, ketenangan bagi hati kita. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Juga untuk keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat Islam yang mengikuti sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Semoga dengan hadirnya kita di sini menjadi sebab kita diakui oleh Rasulullah SAW menjadi umatnya, sehingga di yaumul qiyamah nanti kita bisa berjumpa dengan beliau di Jannatul Firdaus. Semoga Allah mengizinkan dengan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan yang sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Ini pertama kali lagi setelah libur sekian lama ya, kita berjumpa kembali. Kita bersyukur atas kesempatan karena sudah dipisahkan oleh Allah dan kemudian dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bertemunya kita ini juga menjadi salah satu wasilah, salah satu sebab kita diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan ketika tidak ada naungan selain naungannya Allah. Artinya ketika nanti ada satu hari Bapak Ibu, ketika tidak ada pertolongan selain pertolongannya Allah, mau apapun itu, tidak ada pertolongan selain pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, maka yang mendapatkan pertolongan tersebut salah satu dari 7 golongan itu adalah 2 orang atau lebih yang mereka itu bertemu, berjumpa, dan mereka berpisah karena iman, karena takwa, karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertemu pada malam hari ini, semoga itu menjadi salah satu golongan dari orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebelum saya lanjutkan, tidak lupa juga kami mengucapkan kepada panjenengan semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum. Karena kita pertama bertemu kembali ya Pak, Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita di bulan Ramadan kemarin. Dan juga mari kita ikuti kebiasaan para sahabat Bapak Ibu. Kebiasaan para sahabat itu Bapak Ibu, ketika selepas bulan Ramadan para sahabat itu berdoa. Doanya bagaimana? Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Maka yang sering diucapkan oleh para ulama adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga yang kita lakukan di bulan
Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kalau mau mepet-mepet Ramadan, ya di pertengahan tahun, setengah tahun mau Ramadan, para sahabat ganti doanya, bukan taqabbal minna, tapi diganti Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami kembali dengan bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu kalau enggak sudah ditinggalkan, habis itu berdoa, habis itu kalau mau Ramadan doa lagi. Itu kebiasaan para sahabat. Semoga kita diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang barokah, agar kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas di dalam kitab Adabul Mufrad, di dalam hadis 291, masih di dalam bab yang sebelumnya Bapak Ibu. Bab tentang husnul khuluq idza faqihu, yaitu bab ketika akhlak itu menjadi mulia karena pemahaman terhadap agama Islam. Nih, di dalam hadis nomor 291 dari Usamah bin Syarik, an Usamah bin Syarik qala, dia berkata, kuntu idan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil a'rab. Aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan datang orang-orang Arab Badui. Nah, datang orang-orang Arab. Nasun katsirun min hahuna wa hahuna. Jadi banyak orang ketika itu, tidak hanya orang-orang Arab Badui saja, tapi juga ada orang-orang dari daerah yang lain juga. Disebutkan dari berbagai daerah berkumpul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasakatan nasu la yatakallamuna ghairahum. Maka orang-orang selain Arab tadi, selain Arab Badui tadi, itu diam. La yatakallamuna ghairahum. Tidak ada yang berbicara kecuali orang-orang Badui tadi. Nah, ini menunjukkan perbedaan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan orang Arab Badui itu adalah orang Arab yang ada di pedalaman-pedalaman, bukan di kota-kota, bukan di Madinah, bukan di Mekah dan lain sebagainya. Jadi orang Arab Badui itu ada di pedesaan, di pedalaman. Nah, jadi mereka itu banyak berbicara di sisi Rasulullah SAW. Faqalu, kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, a'alaina harajun fi kada wa kada. Mereka tanya. Jadi kesempatan ini, mumpung mereka itu dari jauh ketemu sama Rasulullah, kemudian tanya tentang sebuah perkara. Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya ini? Bagaimana hukumnya itu? Apakah saya berdosa? Lalu kata Usamah bin Syarik tadi, fi asya'a min umurin nas la ba'sa fiha. Yang mana yang ditanyakan itu menurut orang-orang di sekitar itu sudah biasa, tidak berdosa. Jadi contoh misalkan tanya, bagaimana hukumnya makan sambil berdiri? Nah, kan hukumnya boleh kan? Makan sambil berdiri itu boleh, tidak berdosa. Tapi kalau misalkan makan sambil duduk itu manfaatnya lebih besar, barokahnya lebih besar. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, makan sambil berdiri nggak apa-apa. Ya, ditanyakan sama mereka, kemudian tanya lagi, bagaimana hukumnya berwudu dengan air? Air yang seperti apa? Air yang di dalam kamar mandi, tidak mengalir di dalam bak. Boleh nggak? Kalau misalkan bukan air yang najis berarti kan boleh, sah-sah saja. Dan itu menurut orang-orang Arab Badui itu ilmu yang baru. Sementara untuk sahabat-sahabat Rasulullah, karena itu mereka bersama Rasulullah setiap hari, mereka sudah paham, mereka sudah mengerti, mereka mengaji terus dengan Rasulullah. Sedangkan orang-orang Arab Badui ini baru ilmunya. Nah, ini menarik di sini Bapak Ibu. Ketika sudah berkumpul, kemudian ada orang-orang yang baru datang, kemudian bertanya tentang suatu permasalahan. Wajar, bahkan menurut mereka itu bagus. Dan para sahabat yang lain tidak menghakimi. Ngono tok ae kok gak ngerti, wah gak ada zaman itu.
Jadi para sahabat itu juga kemudian dia mendengarkan, tidak kemudian wis gak usah kakean takok. Nah, jadi tidak menghakimi seperti itu. Ini menariknya Bapak Ibu sekalian. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Faqala, kemudian karena saking banyaknya mereka mereka bertanya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, wada'allahul haraj, Allah menghapus dosa, illam ra'ata iktarada imra'an dzulman, kecuali seseorang yang memakan daging saudaranya yang lain secara zalim. Makan daging saudaranya. Apa itu Bapak Ibu? Dosa apa ini? Dosa ghibah. Nah, disebutkan oleh Rasulullah SAW dosanya. Illam ra'an iktarada imra'an dzulman fadaka alladhi harija wa halak. Untuk mereka itu inilah perbuatan yang berdosa dan celaka. Disebutkan oleh Rasulullah SAW nggak cuma berdosa ya, tapi juga dengan kata halak, yaitu celaka. Kalau ya Rasulullah, kemudian mereka tanya lagi, ya Rasulullah, ana tadawa, apakah kita itu boleh berobat? Yang ditanyakan sepele ya Bapak Ibu, apakah kita boleh berobat? Nah, tanya boleh tidak kalau misalkan sakit terus kemudian berobat? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am ya ibadallah, tadawaw, tentu saja boleh, maka silahkan untuk berobat. Fa innallaha azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'a lahu syifaan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan sebuah penyakit kecuali pasti ada syifaan, yaitu obat. Pasti ada obatnya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau misalkan itu penyakit, pasti ada obatnya. Ghairu da'in wahidin, kecuali satu penyakit. Qalu wa ma ya Rasulullah, kemudian mereka tanya, apa itu ya Rasulullah? Qala al-haram, yaitu al-haram, yaitu lanjut usia. Ini nggak ada obatnya Bapak Ibu sekalian. Kalau yang namanya usia itu sudah nggak ada obatnya. Datang ke dokter gigi, Pak, saya ini sakit giginya nggak pernah sembuh-sembuh. Lah, kenapa? Makan apa? Makannya ya biasa-biasa saja. Umur jenengan berapa? 93. Berarti itu faktor usia. Semuanya yang berhubungan dengan usia itu tidak ada obatnya. Kita bisa menjaga kesehatan kita bisa mengurangi rasa sakit kalau misalkan sudah lanjut usia, menguranginya itu bisa. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang namanya kita hidup di dunia, segala sesuatu itu pasti ada expirednya, pasti ada masanya, pasti ada waktunya. Tidak ada yang terus-menerus saya pengen seterusnya jadi muda. Tidak ada Bapak Ibu. Itu cuma di film saja ya. Kemarin viral film Abadi Nan Jaya, jangan lihat sudah Bapak Ibu, ya, pengen awet muda, akhirnya apa? Jadi zombie. Gak masuk akal. Ya. Jadi tidak ada obatnya pengen muda terus, itu nggak ada. Kecuali nanti kita sudah berada di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dilanjutkan oleh mereka. Ya Rasulullah, ma khairu ma a'tiyal insan, ya Rasulullah, apa anugerah pemberian terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia? Apa anugerah terbaik, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang paling baik itu apa? Mereka tanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, apa jawabannya Bapak Ibu kira-kira? Yang paling baik itu apa? Husnul
husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Maka pemberian yang paling baik dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu bukan wajah yang ganteng, cantik, karena itu masih bisa hilang. Bukan harta yang banyak, bukan kedudukan yang tinggi, bukan keluarga yang keturunannya banyak, tapi pemberian yang paling baik itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik, Bapak Ibu sekalian. Kalau dikatakan akhlak yang baik, itu berarti banyak. Tidak cuma dengan sesama manusia, kemudian dia berakhlak baik. Banyak, Bapak Ibu sekalian. Mulai dari ibadahnya. Ibadah itu ketika kita berhubungan, artinya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kita. Urusannya seperti itu. Kemudian dengan akhlak yang lain juga, lisan yang tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, kita menjaga diri kita dari makanan yang haram, itu kan juga akhlak, Bapak Ibu. Akhlak menghindarkan diri kita dari perbuatan yang zalim. Tes, Masya Allah, macet. Okay. Itu menghindarkan kita, itu ketika akhlak yang baik itu bisa menjauhkan kita dari perbuatan yang zalim. Nggih. Tenuan, Pak. Nggih. Cek. Alhamdulillah. Nggih, lanjut Bapak Ibu sekalian. Maka pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala itu apa, Bapak Ibu sekalian? Akhlak yang baik. Maka jenengan lebih memilih mana, Pak? Harta yang banyak atau akhlak yang baik? Oh, dua-duanya. Itu jawaban yang tepat. Itu jawaban yang tepat dan kita pengennya semuanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang paling baik, yaitu akhlak yang paling mulia. Dan itu yang membuat hati kita tenang, Bapak Ibu. Itu yang membuat hati kita tenang. Kalau misalkan harta yang banyak itu tidak membuat hati tenang, Bapak. Enggak. Justru kalau hartanya banyak, itu akan semakin pusing. Nggih, malah semakin pusing. Katanya nggih Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, doa yang setiap hari harusnya kita lantunkan, kita ucapkan, salah satu doanya Bapak Ibu sekalian. Jenengan pasti hafal. Doa minta ketenangan. Doanya seperti apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa kok doa ini termasuk doa yang meminta ketenangan, Bapak Ibu? Coba kita perhatikan lafadznya. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku dan pasanganku, min azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunanku sebagai keluarga yang qurrata a'yun. Artinya apa? Menyejukkan pandangan, menenangkan hati. Bagaimana kita bisa punya pasangan atau keluarga yang menyejukkan hati, yang membuat hati itu tenang? Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yaitu kalau pasangan dan anak keturunan kita itu punya akhlak yang baik. Punya akhlak yang baik. Misal punya keturunan yang ganteng, cantik, tapi ketika diajak berbicara, cara berbicaranya kasar, bahkan banyak omongan-omongan jorok yang keluar. Apakah itu kemudian menjadi tentram hatinya? Tidak, justru malah mikir, ya Allah, sopo sing ngajari, padahal itu anaknya sendiri. Nah, maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, faktor ketenangan itu adalah akhlak yang baik. Bagaimana caranya supaya punya akhlak yang baik? Yaitu dengan judul yang kita baca ini tadi, Bapak Ibu sekalian. Husnul khuluq idza faqihu. Akhlak yang baik itu didapatkan ketika dia itu belajar tentang agama. Ketika dia belajar tentang agama. Karena dia pasti paham. Karena akhlak yang baik itu urusannya bukan hanya dengan urusan manusia, tetapi menjadikan urusan manusia ini menjadi urusan segitiga.
Hubungannya hubungan segitiga, hubungan dengan manusia dan melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di dalam hadis nomor 292 dari seorang sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk manusia yang paling dermawan dengan harta. Tidak cuma harta saja, bahkan dengan seluruh yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sangat dermawan. Beberapa waktu yang lalu pernah kita bahas tentang seorang Arab Badui yang sampai menahan waktunya Rasulullah, ditahan sampai sholat itu tidak segera dilaksanakan gara-gara mau tanya sesuatu. Ya Rasulullah, saya mau tanya sesuatu, mumpung saya ingat. Saya jauh-jauh datang ke sini, kalau misalkan saya sudah lupa, nanti mau tanya lagi, itu nunggu waktunya lama lagi buat ke sini. Maka harus tanya segera. Dan Rasulullah tidak mempermasalahkan, silakan bertanya. Bahkan sampai memundurkan waktu sholat pada waktu itu. Nah, itu bukti kedermawanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi orang yang lebih dermawan lagi berkali-kali lipat. Hina yalqahu Jibril sallallahu alaihi wasallam, karena ketika bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertemu kembali dengan malaikat Jibril alaihissalam. Bertemu dengan malaikat Jibril dan Rasulullah itu menyetorkan hafalan. Jadi bermurojaah dengan malaikat Jibril langsung. Itu ketika bulan Ramadan. Ditasmikkan dengan malaikat Jibril secara langsung. Maka ini kemudian Bapak Ibu sekalian menjadi salah satu kesimpulan dari para ulama. Walaupun kita itu tidak faham dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arabnya, kita mungkin cuma baca terjemahnya, tetapi kita tidak paham 100% makna dan tadabburnya bagaimana, tapi tetap memberikan manfaat kepada diri kita. Tilawatul Quran yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjadi pahala, tetapi juga menjadi sebab kita mudah untuk melaksanakan amal soleh yang lain. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan baca Al-Quran, melembutkan hati seorang yang membaca. Jadi tidak cuma di lisan saja, tapi ngefek sampai hati. Mungkin kalau misalkan panjenengan pernah merasakan Bapak Ibu sekalian baca Al-Quran, tiba-tiba rasanya kok tentram, tiba-tiba rasanya itu saya pengen baca lagi, saya pengen semangat, tiba-tiba itu pengen untuk melaksanakan amal soleh yang lain, sedekahnya tambah kenceng, sholatnya tambah rajin, dan lain sebagainya. Itu salah satu tanda bahwa tilawah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin minar Ramadan. Malaikat Jibril itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam bulan Ramadan. Ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qur'ana. Nah, kemudian membaca Al-Qur'an di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Setelah bertemu dengan malaikat Jibril, setelah murojaah dengan malaikat Jibril, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi seseorang yang sodakohnya itu kenceng, lebih kencang daripada angin yang berhembus, lebih kencang daripada angin yang berhembus. Artinya apa? Angin yang berhembus itu kalau misalkan kita perhatikan Bapak Ibu, maksudnya itu angin itu kalau berhembus itu kan terus menerus, tidak ada jedanya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Kalau beliau memiliki sesuatu itu langsung dilakukan, langsung disedekahkan dan lain sebagainya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih cepat daripada angin, lebih intens daripada angin yang berhembus, dan lebih luas daripada angin. Lebih luas, tidak hanya orang-orang yang tidak hanya sahabat-sahabat yang miskin saja, tapi juga sahabat-sahabat yang kaya raya juga mendapatkan kedermawanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian di hadis selanjutnya, di hadis nomor 293, hadis nomor 293 dari Abu Mas'ud Al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, husiba rajulun mimman kana qablakum, nanti ada seorang laki-laki dari generasi sebelum kalian yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yujad lahu minal khair, dan tidak ditemukan kebaikan, tidak punya kebaikan sama sekali, illa kecuali annahu kana rajulun yukhalitun nas, kecuali dia itu seorang laki-laki yang sering berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, kita perhatikan di sini, seorang laki-laki yang berinteraksi dengan orang lain, sering berinteraksi. Ini belum ada kebaikannya, biasa-biasa saja. Wa kana mimman kana wa kana musiran. Nah, kebaikannya ini ada di sini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang memudahkan, mendapat kemudahan rizki. Fa kana ya'muru gilmanahu ayyatajawazu 'anil mu'siri. Kebaikannya di sini, dia itu orang yang kaya, sering berinteraksi dengan orang lain, terus kemudian dia itu orang yang wakana musiron, orang yang memberikan kemudahan rizki untuk orang lain, sering minjami uang. Nah, dan kemudian dia menyuruh pembantunya ayatawazu 'anil mu'siri, menyuruh pembantunya untuk memudahkan orang yang kesulitan untuk membayar hutang. Qala Allah azza wa jalla fa nahnu ahaqqu bidzalika minhu wa tajawaza anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, kami lebih berhak melakukan itu daripada dia, maka Allah mengampuninya. Titik poinnya adalah bukan dia orang yang kaya, bukan dia orang yang sering berinteraksi dengan manusia, bukan dia orang yang memudahkan rezeki untuk orang lain. Titik poinnya adalah kebaikannya ada pada memberikan rezeki kepada orang lain, memberikan hutang. Kalau misalkan waktunya sudah habis, kemudian dia memudahkan orang itu untuk diberikan tenggang waktu lagi. Itu ternyata kebaikannya ada di situ. Bukan cuma banyak harta, tapi dia juga sering berinteraksi dengan orang, entah urusan apapun itu. Salah satunya itu gampang untuk memberikan hutang kepada orang lain. Maka letak kebaikannya itu ada pada dia menangguhkan waktu ketika jatuh tempo. Jadi kalau misalkan ada orang hutang, kemudian sudah habis masa hutangnya, kemudian ditagih. Ketika ditagih, saya masih belum punya. Maka kemudian dia, orang yang kaya tadi itu kemudian memberikan kelonggaran waktu lagi. Itu kebaikannya ada pada di situ. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, termasuk kebaikan yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu kemudian mengampuni dia. Nah, kalau misalkan orang punya hutang, itu kan harus wajib membayar. Wajib membayar. Walaupun kalau misalkan saya belum punya, berarti harus dikomunikasikan. Karena hutang itu tidak akan selesai Bapak Ibu sekalian.
urusannya itu nanti akan sampai di akhirat pasti akan ditagih. Kalau misalkan dia tidak bisa membayar selama di dunia, maka dia wajib untuk membayar di akhirat. Bahkan dalam sebuah literasi ada sebuah hadis, kalau misalkan seseorang itu berjihad fisabilillah kemudian meninggal, kemudian kalau misalkan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad lagi, meninggal lagi, jihad lagi, kemudian syahid lagi, jihad lagi, syahid lagi, 3 kali, kemudian dia masih memiliki hutang dan dibayarkan ketika di akhirat, itu tidak ada apa-apanya. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah masalah hutang dan kita harus berhati-hati. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian ada hak orang lain yang masih kita bawa sampai nanti di akhirat. Kalau misalkan lupa, berarti harus dicatat. Hutang itu Bapak Ibu sekalian, walaupun kadang masalahnya sepele, cuman sedikit, 100.000, 200.000, 50.000, tapi harus dicatat. Di dalam Al-Quran itu jelas Bapak Ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh. Kalau misalkan kalian berhutang, ya, maka dianjurkan untuk dicatat. Nah, dicatat hutangnya berapa, kemudian dibayar kapan, itu harus dianjurkan seperti itu. Kalau misalkan nggak bisa, kemudian dikomunikasikan lagi, jangan sampai pura-pura lupa. Nah, ini yang sering terjadi, pura-pura lupa. Kalau yang pura-pura lupa itu yang memberikan hutang, nggak apa-apa, bagus. Tapi yang pura-pura lupa itu adalah yang berhutang, ini menjadi masalah. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kalau kemudian memberikan kemudahan rezeki untuk orang lain dengan catatan itu adalah hutang, kemudian dia memperlama lagi waktu jatuh temponya, maka itu termasuk kebaikan yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengampuni dosanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merasa malu, loh dia itu bisa memaafkan orang lain, berarti Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk memaafkan daripada dia. Allahu a'lam bishawab. Kemudian di dalam hadis selanjutnya, di dalam hadis 294 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ma aktsaru ma yudkhilul jannah, apa yang paling banyak memasukkan seseorang hamba itu ke dalam surga? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan juga akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Qala, kemudian ditanya lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma aktsaru ma yudkhilun nar, dan apa perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka? Qala, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajwafan, yaitu 2 lubang. Apa itu 2 rongga itu, 2 lubang itu? Yaitu mulut, al-fammu wal farju, yaitu lisan dan juga kemaluan. Itu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Pernah satu ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, fulanah, seorang wanita ini, dia orang yang rajin ibadah, sholat tepat waktu, dia orang yang rajin bersedekah, dia orang yang rajin untuk zakat dan lain sebagainya, puasanya itu juga rajin, tetapi dia itu orang yang menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, la khairalah, tidak ada kebaikan dari dirinya, tidak ada kebaikan. Kenapa? Karena dia menyakiti tetangganya, menyakiti saudaranya. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, ketika hak seorang hamba tidak dipenuhi ketika di dunia, kalau misalkan ada urusan seperti itu tidak dimaafkan, maka ketika nanti di akhirat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika sudah dimaafkan, maka selesai urusannya. Tetapi kalau misalkan belum dimaafkan, maka urusan itu akan berlanjut sampai ke akhirat dan kemudian ditebuslah dengan pahalanya selama di dunia. Dan juga kemaluan Bapak Ibu sekalian umat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak di hadapan kita Bapak Ibu sekalian diumbar di mana-mana. Mohon maaf, bukan langsung kemaluannya yang diumbar, tetapi aktivitas yang menjerumuskan kepada perzinahan itu diumbar di mana-mana, bahkan menjadi biasa. Ketika seseorang di luar sana Bapak Ibu sekalian pakai pakaian yang minim dianggap biasa, justru malah seseorang yang menutup auratnya sedemikian rupa kemudian dikatakan berlebihan. Ini kan banyak hari ini Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus pahami Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah kemudian Bapak Ibu sekalian yang harus kita jaga supaya Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan kita dari api neraka, yaitu lisan, al-fammu, dan juga farju, yaitu kemaluan. Terakhir, sebelum azan, sebentar lagi azan. Sebuah hadis nomor 295 yang diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an al-Ansari. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsmi. Jadi sahabat ini, Nawas bin Sam'an al-Ansari, tanya tentang kebaikan dan juga dosa. Tanya tentang birri, kebaikan, dan juga itsm, dan dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al birru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu mahakka fi nafsika wa karita ayattali'a alaihi nas. Dan dosa, yang namanya dosa itu seperti apa Bapak Ibu sekalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan definisi mahaka fi nafsika, yang membuat diri kamu itu malu, mengusik hati kita, membuat hati tidak tenang, itu dosa. Wa karita ayattali'a alaihin nas, dan kamu khawatir kalau perbuatan itu diketahui oleh manusia lainnya, itu dosa. Contoh, misalkan kita melakukan sesuatu, terus kemudian rasa hati itu kok gak nyaman, tidak nyaman, gak tentram, dan kita khawatir kalau orang lain itu tahu, berarti itu adalah sebuah kesalahan atau sebuah dosa. Nah, itu adalah definisi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, dan semoga kita semuanya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dan keluarga kita dianugerahi akhlak yang baik, karena akhlak yang baik itu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala selain ketakwaan pribadinya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup. Tidak ada pertanyaan nih Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim wal qalam wa yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.